Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, berbahagialah mata karena melihat dan telinga karena mendengar. Yesus hari ini menjelaskan apa yang telah dinyatakan melalui Nabi Yesaya. Bangsa Israel akan menjadi buta dan tuli terhadap pemberian tentang kerajaan Allah. Mereka akan mengeraskan hatinya sehingga tidak melihat kedatangan Sang Mesias. Mengapa? Sebab walau Yesus telah berbicara dengan cara yang mudah mereka mengerti, tetapi mereka tetap menolak berita yang Dia sampaikan. Mereka gagal memahami pesan yang Tuhan ingin nyatakan. Mereka gagal melihat Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan. Yesus sedang memberitakan kerajaan Allah dengan kuasa, tanda-tanda, pengajaran, dan perumpamaan. Tetapi Israel tetap tidak menanggapi Dia sebagai Mesias. Kuasa mujizat membuat mereka mencari Dia sebagai Sang Penyembuh atau tabib yang hebat, tetapi mereka tidak memberikan penghormatan yang pantas kepada Dia sebagai Sang Mesias. Panca indera membantu kita untuk mengerti, tetapi seringkali indera kita tidak mencukupi untuk memahami kedalaman misteri Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tetapi melibatkan hati untuk memahaminya. Maka Yesus menyampaikan firman-Nya tidak hanya secara langsung, tapi juga memakai perumpamaan. Perumpamaan kaya makna yang harus digali dan ditimba dengan mata hati untuk memahaminya. Inilah hakikat iman kepercayaan kita. Mari kita melihat Tuhan tidak hanya dengan indera kita, tetapi dengan hati kita. Seluruh peristiwa hidup kita dan alam semesta ini adalah perumpamaan besar Tuhan untuk kita gali dan maknai agar hidup kita berkenan padanya. Saudara yang terkasih, mendengar dan melakukan sabda Tuhan adalah suatu pilihan. Jika kita menolaknya
maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Sebaliknya, jika kita mendengar sabda Tuhan dan melakukannya, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan memperoleh berkat-Nya. Orang-orang Israel memilih untuk tidak mendengar sabda Tuhan dan karenanya memperoleh kerugian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan, merenungkan dan melakukannya, atau mengabaikannya? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.